ada tukang nasi, ada tulang. Paginya kita mau pulang nih besoknya nih. Mau pagi, mau sarapan, cerita aja pagi-pagi mau sarapan, buka tenda. Di depan udah ada orang nih bang. Dek aja. Pas buka tenda, tuh orang kakinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Ipang Mahesa Putra di segmen Pomeri, Pojok Misteri. Tim Pomeri udah mendatangkan seorang narasumber. Narasumber kita ini spesial banget. Dia seorang pendaki gunung, Bang Dabel namanya. Bang Dabel itu nama panggilan di kampus dia dulu, yang artinya itu Dadan Beler sebenarnya kalau menurut beliau gitu. Dia ini seorang pendaki gunung. Udah banyak beberapa gunung yang dia sudah daki. Nanti di sini dia akan bercerita tentang pengalaman misteri dia pada saat dia dan teman-temannya mendaki Gunung Putri Gede Pangrango. Oke, untuk cerita lebih lengkapnya langsung kita dengarkan dari narasumber kita, Bang Dabel. Bang, apa kabar Bang? baik bang. Makasih nih udah bisa datang di studio Pomeri. Waktu abang mendaki Gunung Gede ya Bang ya? Gede. Putri Gede Pangrango ya? Tuh. Itu bersama-sama temen. Iya temen sekolah SMA, zaman SMA itu. Waktu itu pada tahun berapa Bang? Sekitar SMA kelas 3 itu 95-an lah. 95. Tahun 95-an. Tapi punya pengalaman misteri pada saat pendaki itu ya? Ya, okay. ada sedikit lah, nggak banyak. Iya, ceritakan saja ke penonton Pojok Misteri Bang, biar enak gitu. Oke. Si pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung aja ya. Dulu ceritanya gini. Kita naik gunung dari mulai SMP udah naik gunung bang. Naik gunung, diajarin sama kakak. Naik gunung, panjat tebing. Singkat cerita masuk SMA, kita masih tetap naik gunung aktif. Walaupun di sekolah itu ada pencinta alam ya. Ada pencinta alamnya Sispala ya, siswa pencinta alam. Tapi kita nggak ikut. Kita sendiri aja lah. Kita udah gitu ada temen-temen nih, temen SMA, kita kalau pulang sekolah tuh nongkrong. Kalau malam minggu juga nongkrong malam ya, zaman-zamannya ngetrek lah macam-macam. Akhirnya teriak, Bel, naik gunung yuk, ayo. Akhirnya kita naik gunung lah, berangkat. Di situ bukan temen SMA semua. Jadi di tongkrongan itu ada temen di rumahnya lah ya, di temen rumahnya ikut nongkrong. Total kalau nggak salah 12 orang. 12 orang. Mereka itu satu tuh nggak ada yang belum pernah naik gunung bang. Belum pernah naik gunung. Kita udah pernah. Kita lah yang udah pernah naik gunung. Akhirnya udah bilang udah kalau naik gunung ayo kita patungan nih. Udah gitu total 12 orang kita ngumpul di rumah teman. Ada namanya Andri. Di Kelapa 2. Di Kelapa 2 situ Haji Klik almarhum deh ya. Nah kita ngumpul di situ, kita data apa-apa aja yang kita bawa, ya layak standarnya kita pendakian lah naik gunung. Ya kita bilang jangan ada bawa senjata tajam, ada minuman keras dan lain-lain lah, kita nggak usah bawa. Kita berangkat, waktu itu habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat kita berangkat. Zaman itu belum ada Gojek kayak sekarang bang. Kita zaman itu bahasanya BM. Numpang ya. Iya, sekarang BM tuh artinya nggak tahu apa. Cuman nebeng lah, nebeng dari Kelapa 2 kita nebeng sampai di Simpang Bogor deh kalau nggak salah, ada Simpang Bogor baru kita naik mobil Elf yang Cianjur itu. Kita naik turun di Cibodas, ya di perapatan Cibodas lah situ. Dari Cibodas kita naik mobil lagi satu grup tuh angkot yang ke atas. Sampai atas sampai atas itu kita istirahat sampai di atas. Kita buka packing ulang ya. Ada yang mau makan, sholat dan lain-lain.
bebenah terus belanja untuk keperluan di atas. Setelah itu udah setelah kita sampai sana itu sore lah ya, sore sekitar jam 4 jam 5 lah kita sampai sana. Akhirnya kita putuskan untuk nggak naik hari itu bang. Kita nggak naik hari itu, kita istirahat di barak. Nah, kita istirahat di situ di kaki Gunung Gede lah ya. Kita istirahat di situ. Kita jalurnya jalur gede, nggak jalur Putri, nggak lewat jalur Putri. Kita lewat jalur gede, jalur Cibodas jalur Cibodas. Nah setelah itu kita bermalam istirahat biar besok pagi fit nih. Kita berangkat pagi pelan, bentar-bentar ngaso anak-anak. Akhirnya sampai jam 12 aja itu baru sampai pertengahan bang. Jam 12 malam. Jam 12 siang. Oh, jam 12 siang. Jam 12 standar itu kalau nggak salah 6-7 jam kita sampai puncak. Sampai puncak gede tuh. 6 jaman nih berangkat jam 8 duhur aja kita masih di Kanang Batu. Iya kalau nggak salah Kanang Batu. Oh di Kanang Batu. Di Kanang Batu. Jadi dari Pusat Informasi Telaga Biru Panyangcangan kalau nggak salah terus ada namanya ya Kanang Batu lah, saya lupa tuh Kanang Batu. Nah sampai situ udah baru jam 12. Anak-anak pada bercanda lah, pada akhirnya ya karena belum pada naik gunung ya kan, ya udah kita ngikutinnya selama itu dalam koridor yang benar gitu kan, nggak ngerusak nggak apa-apa, ya udah kita jalan terus sampai kita Kanang Badak kalau nggak salah deh. Nah sampai di Kanang Badak kita istirahat, setelah istirahat langsung kita naik lagi. Kita udah nggak buka tenda sih, buka keril, kita masak seperlunya. Langsung kita muncak lagi ke tujuannya emang ke Gunung Gede, maksudnya ke Puncak Gede. Kita nggak ke Puncak Pangrango karena ngeliat teman-teman yang kurang, maksudnya peralatannya kurang, semuanya kurang ya kan. Pengalaman juga belum ada. Iya pengalaman bukan berarti saya pengalaman ini enggak, cuma ngeliat kurang terus kayak sweater pada nggak bawa ternyata, terus jas hujan juga nggak bawa. Kalau sekarang mah yang jas hujan 10.000 aja banyak di jalan kan. Kayak gitu nggak, kayaknya kita berangkat. Nah berangkat sampai mau menjelang maghrib lah, tapi karena cuaca cerah jadi kelihatan agak terang-terang gitu, terang-terang redup-redup gitulah. Sampai pada akhirnya namanya Tanjakan Setan. Nah Tanjakan Setan akhirnya udah kita tuh naik Tanjakan Setan itu. Kalau nggak tahu sekarang ya, dulu itu tambang ada bang, jadi kita dibantu sama tambang. Kita dibantu sama tambang, ada beberapa tambang itu kita naik pakai tambang Tanjakan Setan itu. Nah kita 12 orang itu berangkat. Akhirnya saya duluan tuh nyampe tuh, saya sama 2 temen nyampe duluan di atas nih, sampai di atas itu kan selesai ujungnya Tanjakan Setan ini. Nah di bawah masih ada 4 orang 10 orang lagi tuh 9 ya. 9. Abang di atas sudah nyampe berapa? 3 orang. Berarti 9 masih di bawah ya? 9 masih di bawah, sambil pada ngerayap naik lah. Ngerayap naik, sambil diledek-ledekin gini-gini udah. Nah di atas ini akhirnya ada tukang nasi, ada tukang sekuteng nih. Akhirnya pesan. Tukang sekuteng yang gimana tuh bang? Tukang sekuteng dia pakai pikulan gini bang. Pikulan gini kan. Akhirnya kita pada saat itu nggak mikir gimana. Karena cuaca dingin dan gini, kita pesen. Saya bilang, Wak, di atas ada pendaki. Oh ada banyak katanya gitu. Oh iya. Wah pesen dong 3. Udah dibikin tuh bang, bikin 3. Anak-anak di bawah teriak, weh gua juga, bilang. Yaudah lu nyampe dulu sini baru makan bareng. Udah pelan-pelan kita makan. Akhirnya nyampe nih, satu-satu nyampe mesen. Nah yang bawa belum kebagian ibaratnya ngobrol-ngobrol. Mangkoknya udah tinggal dikit lah ya, akhirnya nunggu gantian. Akhirnya setelah kita makan udah selesai nih, udah selesai makan. Tiba-tiba si tukang sekuteng ini permisi, Kang saya jalan dulu. Oh iya udah. Akhirnya udah nunggu anak-anak datang, udah ngumpul semua di atas tuh, udah 12 orang udah pada tepar di sono, udah pada begini, udah capek dah. Akhirnya nanya, Bel, lo ini nggak sama tukang sekuteng tadi? Kenapa? Dia lewat mana? Ya lewat sini lah. Ya nggak mungkin lah. Kita bawa keril aja susah, bawa tas depek aja susah. Dia bawa pikulan loh, pikulannya nggak tumpah-tumpah nggak gini. Akhirnya anak-anak, oh iya,
Akhirnya pada bergerak pada nyari jalur bang. Maksudnya nyari jalur ada lewat yang datar atau apa? Dilihat nggak ada. Emang itu jalur satu-satunya situ. Akhirnya wah nggak mungkin juga nih. Coba lihat anak-anak pada mencar nih lari. Ngeliat si akang tukang sekoteng itu nggak ada. Jadi mereka itu berpencar tuh. Berpencar. Mencari si tukang tapi nggak jauh-jauh. Takut juga dia takut nggak sampai kemana-mana. Dia takut juga kan. Akhirnya cuma ngeliat sela-sela gini nggak ada. Tapi emang nggak ada jalan datar gini ya bang? Nggak ada. Iya. Begini terus nggak ada. Itu paling ya jalur akar, ya jalur air lah kayak gitu kan. Logikanya bawa keril aja kita manjat susah. Gimana tukang seputar? Nah itu dia iya. Mikul ya? Mikul, dipikul emang bener ada. Ini dua, bukan gerobak apa sih? Kanan kiri gitu. Iya pikul kan, keranjang dia. Keranjang betul. Cuma pada saat itu mungkin abang pemikiran abang positif aja karena emang pada waktu itu kebetulan lagi dingin. Enggak kepikiran aneh-aneh. Mistis gitu ya. Akhirnya anak-anak langsung pada ngumpul di bareng. Bebel gimana nih gimana? Yaudah istighfar. Wah, yang tadinya nggak doyan ngaji, nggak baca-baca, bapak ada berdua baca-baca aja dah tuh. Ngumpul semua, saling rapat-rapat gini gimana? Ah yaudah, udah biarin dah. Akhirnya kita tenangin, karena di situ kebetulan gue yang bawa ya kan bang. Iya. Akhirnya udah gue tenangin, udah jalan tuh mulai pelan-pelan. Akhirnya udah lupa lah, udah kayak gitu, bukan lupa gimana, udah kita nggak pikirin lah. Akhirnya udah kita sampai puncak nih, puncak gede. Iya. Kita sampai puncak gede, kita istirahat. Nah setelah istirahat kita buka tenda. Wah anak-anak pada kedinginan tuh. Gue yakin pasti kedinginan. Karena yang perlengkapan kurang bang. Yang namanya sekarang ada namanya sleeping bag. Zaman dulu juga ada. Cuman mereka itu nggak yang ke situ-situ. Akhirnya gue putusin. Ya udahlah kita turun aja yuk. Gue nggak mau ngambil risiko nih. Takut ada hipo atau gimana. Kita turun aja. Akhirnya udah turun. Nah itu dia. Oh bawaannya aneh-aneh lah. Akhirnya kita turun, nggak lama kita cuman di situ nggak ngecamp, nggak bermalam di situ. Akhirnya udah agak jam berapa, jam 8, jam 9-an lah, udah gelap juga kan. Kita nggak putusin untuk ngecamp karena kejadian tadi juga. Akhirnya kompromi nih, anak-anak kompromi nih, gimana nih? Nah masih trauma dengan jalur yang tadi bang, jalur yang tanjakan setan, tukang sekuteng itu. Tanjakan setan ya. Serba salah nih, gua turun. Takut sama mas yang tadi, nggak turun. Anak-anak perlengkapannya kurang, akhirnya maksain ya survival lah, bertahan hidup maksudnya kayak gitu. Iya. Jadi semaksimal mungkin, sehangat mungkin, plastik lah yang ada kita tutupin, kita ikut dari pohon ini ke pohon ini kan, kita ikat-ikat lah, yang penting angin nggak terlalu ke buffer sama itu plastik. Akhirnya udah kita istirahat, akhirnya kita bermalam ternyata di situ bang. Bermalam, mamaksan juga bermalam. Bermalam, ketemu, masak selesai udah. Yang pada cerita yang ini, tapi cerita yang tadi nggak dibahas lagi nih, anak-anak takut. Akhirnya udah ketemu pagi tuh, wah alhamdulillah pagi cerah. Akhirnya kita turun dengan jalur itu, ada jalur itu, mana aja, belagu lah jalur-jalan. Akhirnya kita turun, selesai, sampai kita ketemu di Kandang Badak. Kandang Badak lah. Jadi di Kandang Badak ini shelter yang mau ke Gunung Gede, yang mau turun lagi ke Cibodas, sama yang ke Pangrango bang. Jadi point centernya di Kandang Badak ini. Kita istirahat di Kandang Badak, di situ ada rumah. Kita bisa sholat di situ, tempat air juga ada di situ. Jadi tanah luas, lapang lah, bukan lapang maksudnya, banyak yang datar gitu untuk camp. Teman-teman pendaki banyak di situ. Nah selesai dari situ, logistik emang lumayan banyak bang, cuman emang perlengkapannya kurang, kerilnya kurang, cuman logistik ada lah, karena saya anjurin lu bawa gini, jangan sampai kelaparan atau kurang makan. Akhirnya kita putuskan berangkat ke Pangrango. Pangrango langsung Pangrango. Ada yang bilang mau pulang aja, ada yang bilang tanggung lah gini. Akhirnya kita ke Pangrango. Nah kita ke Pangrango tuh jalurnya jalur pohon rubuh lah, jalur air. Jadi kita tuh jalan tuh tempur bang, maksudnya ya pohon rubuh lah, pohon tumbang lah gimana kan. Jalur udah, alhamdulillah sehat, tembus. Akhirnya kita ngecamp tuh di puncak Pangrango. Puncak Pangrango. Itu jam berapa ngecamp nyampe sana? Kalau nggak salah jam 2-an deh, siang. Jam 2 siang deh. Siang kita ngecamp di sana di Puncak Pangrango. Wah itu udah kayak surganya inilah, maksudnya
Di sana juga ketemu teman-teman dari pendaki dari daerah-daerah lain. Surganya pendaki mungkin bisa bilang begitu. Kumpul-kumpul Jadi gitu ya. ada air, ya pokoknya lembah lah, lembah. Kalau nggak salah namanya Mandalawangi deh kalau nggak salah itu, lembah Mandalawangi. Kita istirahat, kita ngecamp di situ. Ada yang dengerin musik ini kan. Akhirnya ketemu malam lah. Paginya kita mau pulang nih besoknya nih. Mau pagi mau sarapan, cerita aja pagi-pagi mau sarapan, buka tenda. Di depan udah ada orang nih, Bang. Dek aja. Pas buka tenda, tuh orang kakinya segede ikan gurame kali, Bang. Kakinya, tapak kakinya, tapak kok gede kakinya. Gue liatin gitu, aduh tinggi Bang. Kalau ngeliat ya nggak tinggi banget sih, deg gimana sih bahasa gitu, tegap gitu. Cuman rambutnya kayak gini nih, kayak orang zaman dulu deh. Gimbal rambutnya. Iya, gimbal bukan gimbal, kayak selembar begini tapi lurus. Oh, selembar lurus. Panjang kayak gitu-gitulah. Ya. Kalau gimbal kan kayak di rapi gini. Ini enggak kayak nggak disisir lah, kayak gimana. Nah, akhirnya udah. Dia nunjuk aja. Aduh, akhirnya udah kasih nih, kita kasih makanan, Bang. Makanan kasih, semua kasih. Kita lagi masak mau diambil ya. Kemudian diambil nih. Diambil, dalam hati, aduh nggak ada makanan. Akhirnya udah diambil dia, udah nyari aman lah, nyari selamat lah. Diambil sama dia, udah. Kita liatin, jalan tuh ke semak, turun. Hilang begitu aja, Bang. Ya hilang, ya nggak tahu lah. Allah alam bisawab, maksudnya ya hilang, nggak ada. Akhirnya anak-anak, udah pulang aja, pulang. Udah kita berkemas, ya udah kita putusin untuk pulang. Di situ tenda kan banyak ya, ngecamp yang ngecamp banyak. Cuma tenda abang aja. Iya betul, tenda kita aja. Terus, jadi emang jaraknya nggak rapet di sini kita, jarak 1 meter, enggak, emang agak jauh. Teman-teman pendaki nyari yang aman, maksudnya ada sedikit kayak rindangan pohon, mereka di bawahnya. Tapi nyari. Yang lain nggak memperhatikan tuh ya pada saat itu. Kalau merhatiin nggak tahu, ada juga mungkin yang merhatiin, ada juga yang merhatiin. Jadi itu bisa dibilang manusia purba atau gimana sih kita? Bisa, ya mungkin. Ya kejadiannya seperti itu. Seperti itu ya. Akhirnya kita putuskan untuk ya udah pulang lah. Pulang. Ya udah pulang. Udah banyak cerita lah sampai bawah ya juga cerita. Pada bawa berat-berat, pada bawa aki mobil, Bang. Tanya buat apa lo aki mobil? Akhirnya kepake juga malam-malam terang pakai lampu. Untuk penerangan jadi buat penerangan kita sebenarnya. Pada bawa aku, aduh. Sampai gitu. bawa celana pada romeng kena air aki itu kan. Akhirnya selamat deh sampai rumah. Alhamdulillah selamat sampai rumah gitu. Oke. Para pencinta misteri, udah tadi kita dengarkan cerita misteri dari Bang Dabel dan Beler pada saat pendakian Gunung Putri Gede Pangrango. Oke, tetap di segmen Pomeri, Pojok Misteri. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Kunz Production. Gue Ipang Mahesa Putra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.